Kiai Marzuki Musta'mar juga tidak bisa disalahkan gitu, karena ya memang istri beliau konon katanya kan memang anggota aktif PKP ya, kemudian menjadi tim ses pasangan nomor 1 kan itu. Dan ini digoreng terus oleh Caimin, oleh kubunya Caimin, karena memang ya Caimin itu memang di dalam politik itu punya ideologi pragmatis. Gus Dur aja disingkirkan. Ya begitulah. Dan Caimin itu dalam tanda petik itu menghembuskan isu bahwa ini gara-gara maunya Kiai Musta'mar itu digiring ke mendukung paslon nomor 2. Itu menurut saya itu umpan palsu itu. Jadi yang dimaksud itu kan sebenarnya yang diincar oleh kubu Caimin itu kan, kenapa Lutfi bin Yahya yang jelas-jelas menjadi TKN kubu nomor 2 tidak diambil tindakan oleh PBNU kan itu. Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Banyak yang minta saya kasih sedikit komen mengenai peristiwa diberhentikan dengan hormat beliau yang kita sangat muliakan, Kiai Haji Marzuki Musta'mar, dari posisi PWNU Jatim gitu ya. Dan menurut saya juga ya ini bolehlah kalau saya komentar sedikit itu. Jadi Kiai Musta'mar itu memang luar biasa jasanya untuk Nahdlatul Ulama. Itu pernyataan-pernyataan beliau bisa di tracking lagi gitu, bagaimana beliau menyuarakan apa yang digariskan oleh para pendahulu di Nahdlatul Ulama, wabil khusus konsep-konsep yang sudah ditawarkan oleh Gus Dur. Jadi bisa dibilang Kiai Musta'mar itu menjadi besar, menjadi kuat di kalangan Nahdliyin dan diakui sebagai pejuang yang gigih oleh kalangan Nahdliyin itu dengan berkah Gus Dur gitu, karena menyuarakan apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Nah tiba-tiba ada pemberhentian dengan hormat dari PBNU dan kemudian digoreng oleh kubu Caimin gitu. Dan terlepas dari masalah-masalah administrasi organisasi, ya kalau saya sendiri sama sekali tidak kaget gitu ketika Kiai Marzuki Musta'mar diberhentikan oleh PBNU, karena ini terkait juga dengan pernyataan Ketum PBNU Gus Yahya bahwa kita orang NU itu tidak boleh kerjasama dengan pihak manapun yang tidak setuju dengan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Karena NU adalah pilar utama, bahkan 50% saya bilang, yang 50% lagi ya menurut gue ya PDIP gitu, nasionalis PDIP, Marhenis. Nah ketika Caimin bekerjasama dengan kelompok itu, nah sekarang ini hanya gara-gara menjadi cawapres. Dan Gus Yahya juga bilang demi apapun tidak boleh termasuk demi menjadi cawapres. Nah Caimin memang ya politisi pragmatis gitu, jadi apa yang disampaikan Gus Ketum ya nggak dipedulikan. Nah, sekarang berkoalisi dengan PKS, di situ juga ada HTI, di situ juga ada FPI, ada Habib Rizik, ada Ijtima Ulama versi UAS, versi Bahar Smith dan kawan-kawan. Yang jelas-jelas secara ideologis itu selama ini terbukti memusuhi ideologi NU. Dan dalam tanda petik secara eksistensial juga berusaha terus-menerus menggerogoti NU. Nah, tentu saja ketika Kiai Marzuki Musta'mar dalam tanda petik condong ke pasangan nomor 1, ya tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana jajaran struktural PBNU itu meradang. Ini soal ideologi soalnya gitu. Dan ya Kiai Marzuki Musta'mar juga tidak bisa disalahkan gitu, karena ya memang istri beliau konon katanya kan memang anggota aktif PKP ya, kemudian menjadi tim ses pasangan nomor 1 kan itu. Dan ini digoreng terus oleh Caimin, oleh kubunya Caimin, karena memang ya
Ya Caimin itu memang di dalam politik itu punya apa ya, ideologi pragmatis. Gus Dur aja disingkirkan. Ya begitulah. Dan apa ya, Caimin itu dalam tanda petik itu menghembuskan isu bahwa ini gara-gara maunya Kim Stamal itu dikirim ke mendukung paslon nomor 2. Itu menurut saya itu umpan palsu itu. Jadi yang dimaksud itu kan sebenarnya yang diincar oleh kubu Caimin itu kan, kenapa Lutfi bin Yahya yang jelas-jelas menjadi TKN kubu nomor 2 tidak diambil tindakan oleh PBNU kan gitu. Dan ya kalau sejauh yang saya perhatikan gitu, struktural PBNU itu tidak akan masalah ketika Nahdien mendukung paslon nomor 2 atau paslon nomor 3, karena tidak ada urusan atau tidak ada perbedaan ideologis gitu loh. Artinya pendukung 02 maupun pendukung 03 itu tidak terbukti menjadi lawan ideologis NU gitu. Nah, mengapa harus digarisbawahi lawan ideologis NU? Karena ideologi NU itu adalah ideologi kebangsaan. Sekali lagi, ideologi NU itu adalah ideologi NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, tentu ya hal seperti ini harus kita maklumi gitu. Dan bahwa sekarang misalnya ada karangan bunga membanjiri PBNU dan terusnya, itu ya pasti dari pendukungnya Caimin gitu. Ada isu tentang muktamar luar biasa, ya itu pasti dari Caimin gitu. Jadi ya kita pahamilah sebagai nanti ini ya boleh bermanuver apapun, tapi jangan melawan ideologi kebangsaan, ideologi Nahdlatul Ulama. Kalau nggak ingin disikat oleh PBNU, bagi Nahdien yang ada di struktural NU. Kalau Nahdien kultural ya yang penting, kalau saya itu selalu bilang ya, saya sebagai Nahdien kultural itu memang secara secara garis komando itu malah mungkin yang struktural itu dalam tanda petik di bawah yang kultural, tetapi dalam melaksanakan garis-garis ideologi kebangsaan, ideologi Nahdien itu ya saya selalu berusaha untuk istiqomah tegak lurus dengan ketum PBNU yang terpilih gitu. Dan bahwa ada mengkritik ketum PBNU boleh, dalam tradisi NU itu kan ketua itu, pemimpin itu ditaati, tapi bukan berarti tanpa kritik gitu. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada taat pada makhluk kalau urusannya maksiat pada Allah. Maksiat itu sesuatu yang keliru, yang tidak tepat, tidak benar. Dan tradisi saling mengkritik di NU itu sampai ada jargon yang disampaikan Gus Dur itu, mari kita sepakat untuk tidak bersepakat. Ya istilah biasa aja, tapi jangan melawan ideologi kebangsaan dong. Nah, pemaknaannya bisa begitu gitu loh, tapi ya terserah gitu. Ya masing-masing orang boleh berpendapat.